semuanya, kembali lagi bersama saya Niwedia Purnamawati, salah satu mahasiswi dari STIMI Handayani Denpasar. Untuk video kali ini saya akan menge-share tata cara atau tutorial dengan menggunakan SPSS sebagai salah satu aplikasi pengelolaan data dalam penelitian, yakni dengan uji PET atau analisis PET. Nah, jadi kemudian kita memiliki dua persamaan yang akan kita uji, yaitu persamaan pertama M sama dengan A plus BX1 plus BX2, yang kedua yaitu Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus M. Jadi langsung saja, ini merupakan data yang kita miliki, dan sekarang saya sudah pindahkan dari total masing-masing variabel ke bagian data view. Nah, bagaimana caranya kita untuk uji PET? Uji PET merupakan satu hal yang simpel, namun nanti saya akan jelaskan interpretasinya, yang sekaligus kita akan memperoleh jawaban dari hipotesis-hipotesis yang sudah kita ajukan dalam penelitian ini. Jadi langsung saja caranya, yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik regression linear. Nah, ini kita reset dulu. Jadi kita akan menguji atau melakukan PET analysis dengan M sebagai variabel dependennya, kemudian X1, X2 sebagai variabel independen. Kita lalu klik OK. Nah, kita sudah memiliki model summary seperti ini. Kemudian di bagian koefisien kita mendapatkan di signifikansinya, yaitu literasi keuangan sebesar 0,231, sikap keuangan sebesar 0,00. Nah, bagaimana interpretasi dari hasil uji PET yang kita gunakan? Nah, kita pindahkan ke bagian sini. Nah, pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari literasi keuangan atau X1 yaitu sebesar 0,231, yang artinya lebih besar daripada signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat berperilaku atau variabel mediasinya. Kemudian yang kedua, kita lihat di bagian signifikansi sikap keuangan yaitu sebesar 0,00, yang mana nilai ini merupakan lebih kecil daripada 0,05. Berarti hal ini menunjukkan bahwa sikap keuangan atau variabel X2 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat berperilaku. Nilainya juga positif, berarti dia memberikan pengaruh positif signifikan terhadap niat berperilaku. Nah, kemudian sementara itu kita melihat dari memperoleh diagram jalur pada persamaan pertama. Caranya yaitu kita untuk memperoleh E1 dari niat berperilaku, yaitu dengan akar dari 1 kita kurangi dengan R² yang kita peroleh. Kita dapatkan R² itu di bagian model summary. R² yang kita miliki adalah 0,359. Jadi rumusnya 1 dikurangi 0,359, kita akarkan mendapatkan hasil sebesar 0,800,800,624. Jadi dengan demikian kita peroleh diagram jalur pada persamaan 1 seperti ini. Literasi keuangan X1 terhadap niat berperilaku, kita memperoleh nilai 0,132, yang kita lihat dari signifikansi atau nilai dari nilai dari standardized coefficient betanya. Kemudian untuk sikap keuangan terhadap niat berperilaku senilai 0,541, sedangkan nilai E1-nya yaitu 0,80624. Itu tadi dia. Kemudian selanjutnya kita akan menguji atau uji PET persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan X1 plus Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus BX3, yang mana BX3 kita distribusikan menjadi M. Kita klik regression linear, kita reset dulu. Pengelolaan keuangan kita gunakan sebagai dependent variabelnya, kemudian ketiga variabel dependent variabel.
Oke, kita sudah memperoleh hasil ini, koefisien dan model summary-nya. Kita lihat bagaimana interpretasinya dari data yang kita hasilkan. Nah, pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari literasi keuangan X1 itu 0,016, yang mana lebih kecil daripada 0,05, yang artinya bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan atau Y sebagai variabel dependennya. Kemudian yang kedua, kita lihat nilai dari sikap keuangan 0,567 itu lebih besar daripada 0,05. Ternyata variabel X2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Selanjutnya kita lihat dari niat berperilaku sebesar 0,689. Lebih besar juga nilainya dari 0,05, yang berarti menunjukkan bahwa variabel M tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan atau variabel Y. Nah, sementara itu kita ke diagram konseptual kita atau diagram jalur kita. Nah, setelah yang tadi ini kita pindahkan dari persamaan yang pertama, selanjutnya kita pindahkan dari persamaan yang kedua. Literasi keuangan terhadap Y, kita lihat di nilai standardized koefisien betanya adalah sebesar 0,326. Kita pindahkan ke sini, kemudian sikap keuangan sebesar minus 0,089 dan nilai berperilaku terhadap perilaku pengelolaan keuangan sebesar 0,061. Dengan E-nya yaitu dengan rumus akar 1 dikurangi 0,104 yang merupakan R square dari hasil dari niat perilaku pengelolaan keuangan, perilaku ke pengelolaan keuangan 0,104. Kita memperoleh hasil S1 nya sebesar 0,9465. Nah, kemudian setelah tadi kita sudah mendapatkan jawaban dari analisis jalur, diagram jalur, mohon maaf maksud saya, kemudian uji PET, hasil uji PET yang kita lakukan. Sekarang kita akan memberikan makna dari koefisien R square tadi. Kita ke persamaan 1, kita lihat di model summary bahwa R square-nya sebesar 0,359 yang menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap M sebesar 35,9%, sementara sisanya 64,1%-nya merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Kemudian yang kedua, R square dalam persamaan kedua itu sebesar 0,14, yang berarti 10,4% bahwa adanya kontribusi atau sumbangan dari pengaruh X1, X2, dan M terhadap Y, sementara sisanya sebesar 89,6% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Nah, berdasarkan dari hasil uji PET yang telah kita lakukan, maka kita memperolehlah hasil dari hipotesis langsung, yang mana analisis pengaruh X1 terhadap M dari analisis yang kita lakukan tadi, bahwa kita ketahui nilai signifikansi X1 nya besar 0,23, yang mana itu nilainya lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap M. Selanjutnya nilai X2, nilai signifikansinya 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa X2 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap M. Kemudian kita lihat X1 terhadap Y, yang diperoleh ialah sebesar 0,016, yang mana ini nilainya lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai X1 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian kita lihat yang nilai X2 nya, nilai signifikansinya sebesar 0,567, lebih besar daripada 0,05,
bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan antara X2 terhadap Y. Sekarang kita lihat analisis pengaruh M terhadap Y. Dari analisis yang diperoleh bahwa nilai signifikansi M sebesar 0,689, yakni lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan antara M terhadap Y. Selanjutnya, untuk analisis X1 terhadap Y melalui M, kita ketahui. Nah, pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,326, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y, yaitu 0,132 dikali 0,061. Kita lihat saja di konseptualnya, yang ini 0,132 kita kalikan 0,061, kita memperoleh hasil sebesar 0,008. Maka pengaruh total yang diberikan dari X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tak langsung, yaitu 0,326 ditambah 0,008, memperoleh hasil sebesar 0,334. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,326 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,008, berarti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil nilainya daripada pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui M tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya kita lihat yang X2. Dari tata cara yang tadi kita memperoleh bahwa nilai dari pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y.